Oke guys, saya lagi berhadapan dengan freezer box 300an ini liter, kayaknya lebih panjang dari 200 liter. Kemudian kondensor kipas ini saya pakai karena yang bocor yang ke bodi ya. Saya tambahin 12U dan pipa 2 meter. Ini kepanjangan. Kenapa saya bilang kepanjangan? Ini jelas kepanjangan nih. Kalau kipas dihidupin, dimatiin kipasnya, saya putus, ini termasuk kependekan karena filter ini terlalu hangat. Harusnya memang ini mesin kode 75 ini 18U ini. Karena ini kan pipa yang kecil ini melipet ini. Jadi panasnya ini suhunya, jadi keluaran dari si kondensor ini lebih panas filternya. Dalam tidak maksimal tentunya. Kemudian kalau kepanjangan seperti ini misalkan, ini filter tidak hangat, oke? Jadi kondensor ini tidak begitu hangat sampai filter tidak hangat. Kemudian ini ketahuan kalau kepanjangan ini sederhana atau kebanyakan beban freon. Jadi begitu dicabut, PTS dicopot, didinginin supaya dingin, kemudian start nggak mau. Ini namanya kebanyakan beban. Jadi si freon ini mau nekan ke lubang kapiler ini terlalu panjang ini si pipa. Oke, yang terjadi start ini tidak mau, harus dikurangin. Kemudian kalau dikurangin, kemudian start gampang, berarti pasnya di situ. Ini 12U, kemudian tambah 2 meter plus pipa yang ada kipas. Ini termasuk kepanjangan karena filter ini tidak bisa hangat, tapi di dalam ini bisa maksimal. Oke, jadi ini ukurannya nih, kalau mau nambahin, oke, kalau mau nambahin, mau tidak mau ini, kalau tidak 10U ini 8U ini masukin. Kalau si kipas masih bisa dipakai. Saya kasih tahu ini panjangnya ya. Saya kira ini semeter 40-an ini, si freezer ini. Oke. Mereknya apa ini? Saniso. Kemudian ini saya pasang 12 plus pipa 2 meter. Dari data ini memang setelah tidak dingin bocor kondensor, ini filter ada yang basah, oli Anda lihat dari awal bahwa oli ini ngebul sekali, berarti ini dicolokin berhari-hari. Ini filter tidak mau anget, tetapi start ini gampang ini. Oke, saya akan lihat di dalam ini. Oke. Jadi ini sudah pasti jadi. Ini ademnya ini muter sudah sampai bawah ini. Jadi seperti ini. Anda ingat tadi kalau kepanjangan filter tidak hangat ya. Ini baru filter tidak hangat. Kalau kebanyakan freon tidak mau start ini filter tidak hangat. Yang hangat ini hanya kondensornya saja sedikit hangat sampai ke sono ini tadi. Ini tidak berembun. Oke, tapi di dalam pasti ini jadi. Oke guys. Saya akan potong ini, takutnya ntar ada tambah kurang. Saya akan potong dulu si pengisian. Oke, sudah saya potong. Saya akan lihat terakhir ini di dalam keadaannya bagaimana.
Oke, sudah saya potong. Jelas ini tidak mampet ini. Jadi kalau mampet ini tidak berbunyi. Oke. Oke guys. Siang guys. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan cek volta lagi nih. Ini saya lagi cek freezer box 200 liter ini. Jadi freezer box ini kipas hidup, kompresor hidup, tetapi tidak dingin tentunya. Kemudian ini di evap kemerucuk ini. Oke, jadi di evap ini kemerucuk. Kompresor ini getar ini, ya. Hidup, kipas hidup, kemudian kondensor tidak ada anget sedikit pun. Saya akan tes ampere. Susah. Ini jelas posisi lagi hidup dan getar. Oke, itu aja. Sangat cek ampere, evap merucuk. Saya akan cabut dan saya akan potong di pipa kapiler. Oke, apakah ini kosong atau mampet? Ini saya potong pertama ini di depan filter 2 cm. Oke. Ini untuk pastikan bocor atau mampet. Ini oli. Ini oli yang keluar, bukan freon. Oke. Ini oli. Saya akan mundurin potongan. Ini habis ini, berarti bocor. Di filter kapunya ada macet, kosong, berarti ini sudah pasti adanya kebocoran. Saya tes kompresor apakah ini hidup atau tidak, karena ini getar tadi, artinya press. Juga saya akan cek. Saya hanya potong filter. Oke, pastikan freon ini habis atau oli, kemudian potong pipa press ini karena filter dipotong, kemudian pipa pengisian saya potong ini. Kalau dihidupin ini menghisap, kemudian akan keluar angin dari pipa tekan ini. Saya akan tes apakah sudah hidup ini kompresor. Oke. Ini kompresor sempurna ini. Ini hidup. Oke. Jadi ini murni freon ini kosong, habis. Kita akan lihat lagi di evap. Takutnya ada yang ketusuk. Ini mulus ini di dalam. Jadi kalau misalkan bocor di kondensor ini oli, sebenarnya motongnya dari ujung press ini. Ini oli yang keluar kalau bocor kondensor. Kalau bocor di
evap ini campur air, percikan air. Ini murni licin oli semua ini. Jadi ini bocor kondensor. Kemudian ini yang menggunakan kipas dan kondensor kecil. Jadi misalkan diganti kondensor ini bisa sampai 14 U ini. Karena ini freezer ini termasuk kompresor besar ini, seperempatan ini. Oke. Jadi ini 300 literan, ini bukan 200. Kompresor yang seperti ini LG, Anda bisa lihat 75 ini seperempat ini kalau tidak salah, kalau di data ini. Oke guys, jadi ini otomatis ini pipa pres ini masuk ke kondensor yang kecil dan keluar ya, yang saya potong ini ke body ini. Yang ke body ini saya potong, ini 2 berarti. Yang ke body 2 ya, nyambung. Kemudian ini filter, jadi ini 2 tidak terpakai yang ke body. Kemudian saya flashing ini. Jadi saya flashing, hanya flashing si pipa ini nih, dari kompresor sampai pipa ini nih. Ini 2 menit 3 menit aja habis. Ini oli hanya di kondensor ini. Oke, jadi 2 menit 3 menit habis, aman. Ya pun tidak habis, ini sambung kondensor, ntar kan di flashing lagi seperti itu. Jadi ini flashingnya kan flashing seperti ini setelah sambung kondensor ya, filter ya. Jadi lakukan seperti ini. Ini hanya dari pipa ini, press kondensor yang kecil ini kemudian keluar di sini. Ini 2 hari sebenarnya ini dicolokin terus, tapi tidak dingin, oli sudah nyampe ke sini nih. Nggak tahu kalau di filter ini nggak usah potong. Artinya potongan filter ini sudah keluar oli nih. Berarti hidup terus. Matinya hanya di overload karena panas tentunya. Ini flashing seperti itu. Sederhana ini. Karena kalau misalkan sudah diinstal ini, jangan lupa ini metil ini. Kalau oli berkurang ini dikasih metil 2 tutup, aman, jelas tidak buntu ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itulah. Kalau misalkan flashing sederhana ini. Ini kodenya CMAD75LATM ini. Ini 1/4 ini. Kalau nggak 1/5 ini 1/4 ini. Kenapa saya bisa pastikan ini bocor kondensor nih? Karena ini bodi fisiknya, ini ada pipa yang di bawah. Apalagi ini di bawah pembuangan air ini, ya. Ini ada pipa ini melintang, ini keropos ini. Jadi saya pernah coak dengan gerinda, ini memang ada pipa melintang kemudian keropos. Jadi dari fisik ini kondensor ikut keropos karena ini dingin nih pembuangan air. Oke. Jadi ini 12 U dan pipa 1 meter. Saya akan tambahin untuk nambahin kondensor yang ini nih. Oke. Yang ini nih. Saya tang ampere mumpung mati saya pasang juga ini. Oke guys, jadi sudah saya pasang filter, artinya ini kondensor sudah saya pasang. 12 U saya tambahin 2 meter pipa ini. Plus kondensor yang ini yang kena kipas. Artinya ini kompresor ini ukuran freezer rack. Saya lagi flashing. Ampere tuh, saya liatin dulu ampere. Ampere jalur pas.
kalau di freezer rack ini total kondensor ini 12 tambah 6 18 UI. Oke guys, jadi ini sudah terinstall semua, press, filter, vakum sudah. Artinya ini yang bolong hanya pengisian dan vakum ya. Langkah ini hanya tinggal isi metilin. Jadi Anda saksikan ini. Ini saya hidupin, saya colokin. Oke. Dan saya akan isi metil kira-kira 2 tutup. Di pipa pengisian ini. Langsung saya tutup ini. Ya. Sampai vakum ini anginnya ini lemah. Ini bermaksud untuk langsung kehisap dan langsung naik ke kondensor ini. Ya, ini sudah melemah, saya lepas ini tutup metil tadi ini. Dan saya tutup lagi. Dan saya lepas lagi. Kalau misalkan ini terjadi mampet lagi si freon, ini super. Karena apa? Sudah saya isi metil, kemudian dari awal saya datang ini bunyi di kapiler. Makanya kalau misalkan terjadi mampet, ini jelas ini ada kesalahan. Ya, saya cabut dan saya akan las pengisian. Oke guys, jadi ini sudah saya vakum atau lagi vakum, hanya tinggal tutup vakum. Oke. Sudah saya tutup, saya tunggu dingin dan saya akan isi freon. Apakah ini bakalan benar? Saya akan buka freon ini, mampet atau tidak. Oke, saya lagi isi. Oke guys, jadi ini sudah saya isi nih. Jadi di tengah perjalanan, artinya ini belum penuh, tapi saya memastikan kapiler ini bolong. Artinya lancar. Saya pegang pipa press ini panas, kemudian di kondensor kecil ini sudah anget.
Jadi artinya sirkulasi ini berjalan, kemudian filter ini bergetar. Jadi freon ini mengalir. Seakan lihat di dalam apakah benar. Oke, jadi ini ada dingin ini. Kalau ada dingin seperti ini berarti sudah bisa dipastikan ini lancar ini si kapiler. Walaupun ini belum isinya ini penuh ini. Oke. Putune ya. Oke, saya masih terus isi. Saya hanya pastikan bahwa ini pasti tidak mampet nih. Saya hanya pastikan tidak mampet, sederhana sebenarnya. Di dalam walaupun sedikit ada dingin berarti kapiler lancar, kemudian pipa ini mulai anget misalkan. Ini kebaca sebenarnya. Walaupun si filter ini belum anget, tapi ini dipegang bergetar. Ini ampere susah, kabel banyak ini. Saya nyatoknya di bagian kipas ini. Oke. Jadi saya pegang pipa pres pertama ini anget ini. Kemudian pipa kondensor ini anget, tapi si pipa yang keluaran kondensor si filter ini belum, artinya ini belum penuh. Oke. Ini pipa masuknya dari pres ini, dari sambungan kondensor ini anget, sambung 2 meter. Oke guys, jadi seperti itu. Dari awal ini sudah ketahuan sebenarnya ya. Oke guys, jadi ini sudah saya install semua, kemudian sudah saya isi freon ya. Belum saya tutup. Ini dia. Jadi ini luar biasa di tempat bandeng sehingga saya makan bandeng ini. Ini termasuk terlalu panjang, tapi di toko katanya ini adanya 12. Mau dipotong ya. Saya akan lihat di dalam ini. Sampai bawah ya. Ini saya lagi pas-pasin. Jadi seperti itu. Belum saya tutup. Ini sebenarnya kalau yang ini 200 apa lebih ini ya. Ini 12 ini terlalu panjang. Ini pasnya ini kalau masih difungsikan kondensor ini 10 masuk. Jangan ditambahin pipa juga ini. Ya. Ini nggak masalah untuk sebuah pengetahuan untuk Anda, ini real di tempat konsumen, ini tidak main-main ini. Saya lihatin kepada Anda bahwa ini hasilnya seperti apa, jelas. Kalau terlalu panjang ini repotnya, freon terlalu banyak, ntar statnya ini susah. Jadi seperti itu. Ini kipas saya fungsikan.
Sebenarnya kalau diperpanjang pipa, kipas tidak difungsikan tidak masalah. Pipa seperti ini tapi panasnya luar biasa karena ini dempet gitu. Harus pipanya di luar semua. Ini tidak berembun ya. Oke. Ini lagi salah apa nih ampere saya? Ini ampernya lagi error. Bantar di order kedua. Jadi seperti itu. Ini berarti jadi seperti itu. Oke, Anda bisa saksikan ini.